Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, ketemu lagi dengan tema-tema yang semakin menarik. Begini Pak Puji, informasi yang sekarang beredar juga banyak sekali yang mengklaim bahwa kunyit itu sebagai antioksidan. Antioksidan yang seperti apa itu sebenarnya bagus untuk dikonsumsi oleh semua orang. Kalau dari holistik seperti apa Pak Puji terkait dengan kunyit sebagai antioksidan ini? Nah, kalau kita bicara masalah herba ya, nanti kita lihat kunyit itu fungsinya kemana? Kepada makanan, fungsi makanan, berarti fungsi makanan dia sebagai bumbu. Yang kedua, fungsi dia sebagai obat. Nah, ini cara penyajiannya berbeda. Kita lihat dari sisi makanan dulu ya, kunyit dalam sisi makanan. Coba lihat kunyit penggunaan dalam makanan. Makanan yang menggunakan, masakan yang menggunakan kunyit apa coba? Ada nggak tumisan menggunakan kunyit? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa? Kayak gulai, Daging. terus apa lagi? Ikan. Nah, karena fungsinya kunyit itu, tadi saya udah, kalau kita bicara sebagai herba atau obat, kita harus tahu dulu kunyit itu klasifikasinya masuk ke kelompok herba apa. Nah, itu. Kalau di dalam buku, ini sudah diteliti orang-orang kuno, kunyit itu masuk kelompok kepada herba pelancar darah dan menstruasi. Maka karena dia pelancar darah dan menstruasi, nanti dibagi lagi empunya kunyit atau akarnya atau rimpangnya itu, akar-akarnya itu. Nah, kalau empunya dia pelancar menstruasinya kuat, pelancar darah dan menstruasinya kuat. Kalau dia kayak ini empunya, berarti induknya ini anaknya atau jari-jarinya lah. Nah, akarnya ini disebut akarnya. Nah, ini fungsinya pelancar darah dan pelancar menstruasi ringan, terus dia penenang. Masuknya ke situ. Kalau kunyit putih, sedoaria itu lebih kenceng lagi di pelancar darahnya, lebih kuat daripada kunyit biasa. Itu. Makanya pada zaman dulu salah satunya kunyit itu digunakan untuk menggugurkan kandungan. Sering di orang zaman dulu kalau pengen gugurin, pokoknya ketika dia sudah telat menstruasi, parutin kunyit. Karena dia sifatnya melancarkan darah menstruasi. Maka pada penggunaan pada ibu-ibu yang hamil muda itu harus dengan catatan. Biasanya kalau dalam bentuk masakan tidak apa-apa, tapi kalau dalam bentuk ramuan ini yang nggak boleh. Gitu. Nah, kembali lagi, ini kita tempatkan dulu kunyit itu di klasifikasi mana, herba dulu, supaya di klasifikasi mana supaya kita bisa tahu cara kerjanya nanti. Yang kedua, pertama kita melihat kunyit sebagai makanan. Maka banyak kunyit digunakan untuk masakan, terutama pada masakan yang ada di situ ikan, daging, protein lah. Kenapa? Dia akan merangsang munculnya cairan empedu, di mana cairan empedu juga akan membantu proses pencernaan protein. Itu sesudah dia dari lambung kemudian masuk ke usus 12 jari. Di situ dengan kerjasama dengan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas, maka dia ada cairan empedu untuk membantu proses merubah protein menjadi zat yang lainnya. Itu seperti itu. Makanya dia banyak dipakai, kayak lihat ikan bumbu kuning ada kunyitnya. Tuh. Tapi kalau ini namanya tumis tidak. Tumis itu paling banyak bawang putih, bawang merah, garam, terus apa? Lengkuas. Yang masuk kalau nggak lengkuas daun salam. Kadang jahe. Kenapa? Nggak ada kunyit. Bawang putih, bawang merah hangat. Ada daun salam. Kemudian ada lengkuas. Ini hangat semua. Kenapa? Fungsi ini jadi bumbu dapur ini fungsinya menetralisir sayuran hijauan. Sayuran hijau. Nah, kayak sayuran hijau kan mengandung klorofil. Klorofil sebagai sumber darah, hemoglobin nanti. Sedangkan ini bawang putih, bawang merah melancarkan darah. Jadi ketika kita nambah darah dengan banyak sayuran supaya tidak terlalu stuck, darah itu tidak stuck, lembab, karena sifat darah lembab, maka harus dikasih pelancar darah yang sifatnya hangat, bawang putih, bawang merah.
Itu sekaligus dia, kalau bawang putih dia kan larinya dari lambung ke usus besar, memperkuat fungsi metabolisme, termasuklah lengkuas, nanti ada jahe misalnya, terus ada daun salam, itu memperkuat sistem cerna, sehingga ketika ada klorofil masuk, itu zat hijau daun masuk karena sayuran, ini sistem cernanya cukup hangat untuk bisa mengolah. Sebab kalau sayuran nanti perutnya dingin, mesti kembung. Maka dia harus dikasih penghangat. Nah itu modelnya seperti itu. Kecuali pada sayuran yang pada musim panas, kayak sayur bening, sayur asam. Nah di situ kalau sayur asam itu bawang putih, bawang merah tetap masuk itu. Cuma jahe sama lengkuas tidak ada. Itu terjadi pada musim panas. Berarti tubuh kita dipanasi sudah dibantu oleh matahari. Itu prinsipnya kayak gitu. Maka kita jelas sudah kunyit itu arahnya kemana. Kemudian yang kedua, kalau dia selaku herba, maka herba itu biasanya karena sifatnya dia mendinginkan darah, melancarkan menstruasi, maka dia bekerja di bawah, bukan di atas. Itu. Jadi kalau dia tumis-tumisan, itu kerjanya kan dia di atas. Maka untuk di atas, maka dibantu bumbu-bumbu yang sifatnya ke perut ke atas. Kayak jahe, laos, daun salam itu ke atas. Sehingga dia akan membentuk darah, kemudian darah diedarkan oleh jantung, dan sifat dari bumbu itu memperkuat sistem cerna dan jantung. Tetapi kalau dalam bentuk masakan protein hewani, dia mengisi di, kalau bahasa Cina itu ngomong jin, saripati, maka dia mengisi di sperma, sel telur, arahnya ke bawah, terus membentuk jaringan-jaringan baru, terus membentuk hormon dan sebagainya. Karena dia protein, larinya ke bawah, maka kunyit yang dipakai, karena dia arusnya ke bawah, itu bukan ke atas. Nah itu kita harus paham. Kemudian berikutnya ketika dalam bentuk ramuan, karena dia larinya ke bawah, maka penggunaannya banyak digunakan untuk melancarkan darah dan menstruasi. Maka ada kunyit asam. Kalau menstruasinya sakit, pakai kunyit asam. Kalau perutnya agak dingin, mesti kunyit asam dicampur sama adas, jahe, kapulaga. Kalau ada dingin. Tapi kalau dia tipekalnya tidak dingin di perutnya, tidak dingin di daerah bawahnya, maka cukup kunyit asam. Tapi pada orang yang perutnya dingin, kunyit asam masuk itu semakin ngunci, semakin dingin, karena asamnya sama kunyitnya ketemu, dia semakin dingin. Maka orang yang perutnya dingin, biasanya kunyit asam, dia perutnya tidak enak. Nah ini harus dipahami. Maka dalam menyusun kunyit asam, kan ada yang saya cocok dengan kunyit asam tok. Ada saya kunyit asam produksi ini saya nggak cocok, tapi saya cocok produksi yang sana. Karena ternyata kunyit asamnya dicampur kapulaga, jahe dan sebagainya. Nah yang perutnya dingin akan cocok dengan itu. Ya, jadi nanti penggunaan kunyit itu pada klasifikasinya melancarkan darah dan menstruasi. Itu. Terus membantu sistem metabolisme itu kaitannya dengan area liver empedu sampai ke limpa pankreas, berarti ada di area usus 12 jari. Itu cara kerjanya di situ, dominannya di situ. Nah, kalau di bawah ini di sistem cerna. Kalau di bawahnya berarti dia bekerja di melancarkan menstruasi. Kalau laki-laki berarti bukan pelancaran menstruasi, tapi di metabolismenya itu. Nah, pelancar darahnya dapat juga itu. Makanya kunyit suka dicampur untuk melancarkan darah kalau ada penambah darah dengan catatan tertentu. Jadi penggunaan kunyit itu semua ciptaan Allah satu pegangan. Semua ciptaan Allah baik, tidak ada yang jelek. Nah, tinggal penggunaan kunyit secara bijak mengikuti tujuan penciptaan adalah seperti itu. Kalau dipakai pada orang yang tipe-tipe perutnya dingin, ginjalnya dingin, itu bikin masalah. Kalau nggak percaya, monggo dicoba. Nah, itu karena data yang masuk itu kita pilah-pilah. Kita bicara secara objektivitas. Dari data yang masuk, dari kejadian yang muncul, dari literatur yang ada, kita kumpulkan jadi satu. Nah, kalau bicara antioksidan, ini lagi, antioksidan kan menangkal radikal bebas. Ya, nah antioksidan, nanti kita ketemu
Yang antioksidan sambiloto antioksidan, jahe antioksidan. Satu sifatnya pahit, satu sifatnya agak kunyit kan agak gimana itu, sifat kesat-kesat dan agak dingin kering gitu. Nah itu kunyit antioksidan. Pace antioksidan, adas antioksidan. Berarti yang dimasuk radikal bebas itu yang masuk dalam situasi apa? Radikal bebas masuk dalam kondisi kita tubuhnya panas, ekses, tubuh kita dalam kondisi dingin, ekses, tubuh kita dalam lembab dingin, tubuh kita dengan lembab panas, antioksidan radikal bebas akan masuk. Berarti kondisi kita drop, lagi lemah. Karena lemah kenapa? Karena ini, maka obatnya antioksidannya itu sesuai dengan sifat, rasa, karakter, dan penempatan. Intinya itu. Jadi kalau semua antioksidan dicampur-campur tidak bisa. Lihat dulu yang menyerang apa, radikal bebas yang menyerang apa, dalam kondisi tubuh seperti apa, panas, dingin, lembab panas, lembab kering, dan sebagainya. Dalam situasi tubuh seperti apa, maka pilihlah tanaman-tanaman yang mengandung antioksidan yang sesuai dengan serangan tadi dan kondisi tubuhnya. Nah, memilihnya begitu. Nah, ini kalau sudah belajar di klasifikasi herba dan bagaimana cara meracik herba atas dasar daripada kasus, perjalanan kasus, itu nanti ketemu polanya. Nah, ini yang selama ini kita kerjakan, dan alhamdulillah hasilnya jadi baik gitu. Jadi kita menggunakan hukum-hukum sunatullah yang berlaku. Panas didinginkan, lembab dikeringkan, kering dilembabkan, dingin dipanaskan. Itu lembab panas dingin keringkan, lembab dingin dipanas keringkan, panas kering dilembab dinginkan, dingin kering dilembab panaskan. Itu rumus yang baku. Dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman akan berlaku. Maka saran saya, bijaklah menggunakan sesuai dengan tujuan penciptaan. Insya Allah itu. Ya, bagaimana sahabat holistik, tambah lagi informasi ya terkait dengan antioksidan kunyit ya. Satu yang perlu digarisbawahi, sesuaikan. Jadi memang harus paham karakter apa yang mau kita konsumsi dan paham terhadap karakter tubuh masing-masing untuk mendapatkan efek positif. Begitu sahabat holistik, sampai ketemu dengan pembahasan yang lainnya lagi.